Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing, saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi lainnya. Artinya hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Jalurnya itu banyak itu. Hadisnya diterima dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajibba arakuhu. Rasulullah menyampaikan, berikan upah kepada para pekerja yang kalian pekerjakan itu sebelum keringat mereka mengering. Hadisnya sederhana, singkat, pendek seperti itu aja. Berikan upah kepada orang yang bekerja denganmu sebelum keringat mereka itu kering. Bahasa sederhananya begitu Rasulullah menyampaikan. Hadis ini maknanya luas sekali, bukan sekadar masalah orang yang bekerja saja, tapi lebih luas dari itu nanti. Pada intinya, pertama, hadis ini ingin memberitahu terkait kalau ada bicara tentang hak orang lain kepada kita. Ini khususnya masalah harta, ya kan, harta orang nih di kita, maksudnya jadi hak orang sudah, tentang orang yang bekerja. Dan seluruh ulama sepakat statusnya tadi wajib upah, ya, masalah upah, atau kemudian kita memberikan upah kepada orang yang bekerja dengan kita, ataupun ada sesuatu yang orang tersebut kerjakan yang ada hubungannya dengan kita. Nah, namun perlu dipahami kata-kata qabla ayyajibba arakuhu itu sebelum mengering keringatnya tidak mesti benar-benar difahami apa adanya. Maksudnya adalah tidak mesti orang habis kerja, misalkan kerja nih di tempat kita, lalu setelah itu sebelum kering keringatnya kita langsung kasih, bukan. Tapi maksudnya adalah sesuai perjanjian. Sesuai perjanjian dengan kita. Maksudnya
Kalau kemudian perjanjiannya adalah 1 hari atau 2 hari atau sepekan atau berapa saja, maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah, memberikan upah itu sesuai perjanjian di awal. Lalu di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan matlul ghani zulmun. Kalau ada orang bekerja di kita lah, misalkan ndak usah pekerjaan berat. Misalnya kita minta sesuatu, orang lain mengerjakan apa saja itu. Masalah masakan, selesai sudah dimasaknya, sudah dikasihkannya ke kita. Lalu tidak kita bayar langsung. Sementara seyogyanya perjanjian awal, bila sudah selesai bayar, maka Rasulullah menyebut matlul ghani zulmun. Menunda-nunda membayarnya itu adalah bagian daripada kezaliman. Makanya segera membayarkan upah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, maksud segera di sini ya tadi sesuai kesepakatan lah. Ternyata dalam Islam menunda pembayaran saja itu sampai derajat haram hukumnya. Apalagi tidak membayar. Itu jelas lagi. Kan ini membayar, cuma dia memperlambat pembayarannya. Sekali lagi pembayarannya sesuai kesepakatan di awal. Bisa dipahami lah. Dan hadis ini tidak mesti masalah orang bekerja saja, intinya ada hak-hak orang yang ada pada kita, maka dia wajib tuh untuk ditunaikan gitu nah. Apalagi masalah pekerjaan seperti itu. Kita rumah atapnya bocor, lalu kita minta orang untuk memperbaikinya. Makanya kaidah dalam fikih itu idza tammal amalu wajabal ajru. Kita bilang minta tolong perbaikikan atap kami ini bocor. Pada orang lain entah itu memang sudah teman kita atau siapa saja, lalu diperbaikinya. Begitu diperbaikinya, maka pada saat itu idza tammal amalu, perbuatannya memperbaiki itu kan sudah selesai. Wajabal ajru, maka pada saat itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu membayarnya. Nah, kan di kita bisa begini, habis diperbaikinya itu tahu kita akan bayar, cuma tidak diberikan haknya langsung gitu nah. Nah, makanya oleh Rasulullah tadi dari awal dikasih tahu segera. Akhirnya kita tunda pembayarannya 1-2 hari. Jadi menunda ini masuk kategori kezaliman. Bahkan kalau ditanya apa hukumnya? Hukumnya haram. Ya kecuali ada uzur, kecuali ada alasan yang sangat mendesak. Artinya ini sekali lagi bicara tentang hak orang kepada kita. Jadi penting untuk dipahami bersama bahwa jangan menunda-nunda memberikan hak orang lain. Ya sebagaimana kita, kalau kita di posisi itu, nah kita kan tentu berharap segera diberikan haknya. Apalagi yang jelas-jelas sampai tidak terbayarkan, na'udzubillah. Bolehkah ditunda? Boleh. Ya tentu tadi ketika ada uzur atau kesepakatan. Dan ini apa saja? Termasuk masalah hutang. Berarti kalau ditanya orang menunda bayar hutang itu berdosa? Iya. Selama dia memang punya kemampuan sebetulnya. Misalnya pinjam uang, kesepakatannya apa? Atau jatuh temponya, misalkan sebulan. Begitu masanya telah tiba, sebulan sudah dilalui, kan wajib untuk dia bayar. Lalu uangnya ada. Dia bilang orang ini orangnya enakan aja. Akhirnya uang yang ada ini
masih digunakannya untuk hal yang lain gitu. Nah, kan akhirnya tertunda pembayaran. Maka bahasa matlul ghani zulmun, penundaan itu bagian daripada kezaliman. Jadi makin lambat dilunasi, dibayar sesuai kesepakatan, semakin banyak kezaliman yang kita buat gitu. Nah, semakin banyak dosa yang ada pada kita. Maka sekali lagi pastikan semuanya hak-hak orang itu terpenuhi dengan baik. Makanya di hadis ini kan sebetulnya kalau yang masalah secara teks bahasanya memang ini masalah pekerja, masalah upah, dan hadis ini ingin membatasi atau memberikan keadilan dalam hubungan kerja itu. Karena memang gini, pekerja itu secara posisi daya tawarnya lebih lemah dibanding pemberi kerja, kan begitu. Makanya hadis ini untuk membatasi atau mengingatkan, termasuk tidak ada eksploitasi di sana gitu kan. Jadi sekali lagi mungkin kita tidak pernah secara khusus punya karyawan punya pekerja, tapi saya yakin dalam kehidupan kita ada aja kita yang memakai jasa orang atau menggunakan orang lain yang mana mereka ada hak nanti kepada kita terkait upah ataupun pembayaran. Ya termasuk di dalamnya masalah pembayaran hutang. Gitu. Jadi sederhana saja hadis ini artinya di Islam itu seluruhnya telah ada ketentuan atau ada aturan-aturan dalam menjalani kehidupan ini. Apa saja pokoknya lah, semuanya sebetulnya ada aturannya. Makanya kan di Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan akad-akad yang pernah kalian buat. Kan itu akad transaksi kita dengan orang. Tadi tidak mesti masalah pekerjaan bangunan, tidak hanya itu, selain daripada itu, ya termasuk misalkan kayak panitia panitia masjid atau panitia kegiatan memesan makanan misalnya ke orang lain, lalu perjanjiannya akan dibayarkan setelah selesai acara misalkan. Begitu selesai acara, kalau lupa lain lagi lah. Ini memang nanti aja, beliau tuh biasa aja juga sholat di masjid sini. Jadi ditunda. Nah penundaan itu bagian daripada kezaliman. Artinya apa? Hukumnya haram. Tidak main-main penundaan seperti itu. Dengan kesengajaan tentunya. Dan sebetulnya bisa aja bayar gitu. Cuma karena tadi merasa orangnya ini enak aja orangnya. Oh tidak terlalu masalah juga, beliau juga tidak mungkin terlalu perlu. Nggak bisa menilainya begitu. Jadi yang penting berikan dulu haknya gitu. Apalagi orang yang memang bekerja dengan kita. Sebagai pembantu rumah tangga misalkan. Atau ya tadi para pekerja yang di bawah komando kita. Maka setiap penundaan, bahkan kalau bahasa hadisnya yang tadi di awal paling atas tadi kan, Nabi nyebut gini, sebelum mengering keringat mereka. Saking inginnya Nabi itu memberitahu, segera bayarkan. Meskipun seluruh ulama sepakat ini tidak mesti sesuai teks bahasanya. Kan kalau sesuai teks berarti selesai kerja hari itu juga, saat itu juga, sebelum keringatnya mengering bahasanya. Ini kata ulama ini bahasa kiasan saja sifatnya. Tapi maksudnya bila sudah selesai pekerjaan itu, segera tunaikan hak-hak mereka. Berikan upahnya, berikan bayarannya. Kecuali tadi, begitu selesai pekerjaannya, tiba-tiba ada satu hal yang membuat kita tidak mungkin bisa bayar saat itu juga. Ya tapi disampaikan ya, wajib dia tersampaikan kepada yang bersangkutan. Mohon maaf,
Tadi kami sudah siapkan uangnya. Begitu lagi dikerjakan kan sudah hampir selesai, kami sudah ingin bayar. Tapi begitu kami ingin bayar, tiba-tiba di perjalanan tadi kami melihat ada orang yang sangat memerlukan, akhirnya kami beri bantuan misalnya. Lalu terabaikan kurang dananya. Ya, selama ada kesepakatan berikutnya, kami minta waktu sekian hari lagi. Silahkan, tidak ada masalah. Artinya boleh dibicarakan untuk hal itu. Tapi pemilik hak itu harus merelakannya atau memiliki haknya. Sebagaimana ini di Islam itu kan, tapi dia harus diceritakan dulu, maksudnya gitu. Nah, sama kayak harta waris. Harta waris itu kan boleh nggak dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing atau dibagi rata? Jawabannya boleh, tapi setelah semua orang yang berhak menerima warisan itu tahu berapa jumlah yang dia terima harusnya. Maksudnya sesuai tuntunan agama. Kan maksudnya gini, dalam Islam lidzakari mithlu haudzil unsayain. Laki-laki itu dapat 2 bagian, lebih banyak daripada perempuan. Nah, nanti mereka ingin bagi rata. Boleh bagi rata, asal yang pertama dulu harus diberitahu bagian aslinya. Misalnya si anak laki-laki ini harusnya dapat 100 juta. Kan karena 2 bagian dari perempuan, si perempuan dapat 50 juta. Nah, dari awal sudah tahu hitungan itu, bahwa saya ini harusnya dapat 100 juta. Karena laki-laki, si perempuan dapat 50. Oke, sudah tahu. Belum dibagi, tapi begitu sudah tahu bagian masing-masing dan sepakat, kita bagi rata saja. Baru setelah itu dibagi rata sesuai kesepakatan, boleh. Nah, pembagian bagi rata setelah itu boleh dengan syarat sebelumnya harus diberitahu dulu haknya. Karena ada orang yang dia terkaget-kaget begitu tahu bagian aslinya gitu. Nah, sama kayak tadi itu, dia punya hak untuk segera dibayarkan. Tapi karena ada uzur syar'i, lalu dia merelakan, dia bilang nggak apa-apa, saya nggak terima sekarang, tidak dibayar sekarang. Mungkin sebulan lagi atau seminggu lagi atau sebulan lagi, ya tergantung kesepakatan. Bisa dipahami lah. Artinya harus ada tahapan-tahapannya, tidak langsung serta-merta begitu gitu. Nah, Islam itu memberikan aturan seperti itu. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka bahasa keadilan dalam agama ini. Jadi kita semua punya hak gitu. Kita semua punya hak yang sama di sisi Allah gitu. Atau dalam pandangan agama tidak ada bedanya kita ketika ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, ya sama aja dalam hidup ini selalu begitu kan. Antara suami, istri, antara orang tua dengan anak. Semuanya ada hak dan kewajiban yang masing-masing harus terpenuhi gitu. Adapun kemudian nanti saja biar aja, itu lain halnya. Artinya ini kebaikan hati pemilik diri aja. Misalnya ini ada tukang. Saking baiknya beliau itu, setelah beliau bekerja, beliau tidak juga menuntut secara khusus. Beliau tuh lebih menyerahkan ke pemberi upah aja yang mempekerjakan. Kalau dibayar beliau terima, kalau tidak dibayar beliau relakan aja nggak apa-apa. Nah, itu lain halnya lah. Itu ya tentu itu masalah kebaikan hati si pemilik diri itu. Tapi kalau bicara haknya, ya haknya harus ditunaikan lebih awal gitu, sesuai kesepakatan yang ada. Apabila perjanjiannya pembayaran akan upah akan diberikan setiap akhir bulan, maka wajib tuh tadi. Nah, kata-kata akan diberikan setiap akhir bulan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan nanti kepada orang-orang yang telah melakukan pekerjaannya atau melakukan tugasnya. Bisa dipahami lah. Nah, jadi ada hadis sederhana seperti itu, tapi ini bagian daripada untuk mengatur, memberikan batasan hak
dan kewajiban yang ada pada diri kita sebagai manusia ini yang ada hubungannya dengan orang. Ibu-ibu mesan kue untuk arisan. Bu, nanti pesan kue ya, kami mau arisan di rumah. Oh iya, berapa biji? 100 biji misalkan. Berapa harganya Bu? Sekian, sekian uangnya. Oke. Begitu diantar, berarti selesai tugas si pembuat kue kan, mengantarkan kue itu sampai ke rumah kita. Maka pada saat itu kewajiban kita apa? Membayarnya. Kan membayar upah ke orang itu, entah orang itu untuk biaya dana untuk biaya bahan itu ya termasuk tenaga yang dilakukannya, yang dikeluarkannya untuk membuat kue itu. Begitu sudah diantar, lalu kita bilang, terima kasih Ibu, mohon maaf, ini pembayarannya 2 tahun lagi. Tunggu kami dapat arisan berikutnya. Tentu ada kezaliman di sana, makanya oleh Rasulullah matlul ghani zulmun, penundaan yang seperti itu bagian daripada kezaliman. Jadi dari awal harus jelas maksudnya di Islam itu. Harus dibuat kesepakatan dulu. Sementara orang yang bekerja tadi kan sudah melakukan tugasnya dia. Mungkin dengan kita memesan itu, dia sudah dari tengah malam dia bangun menyelesaikan karena pesanan orderan kita itu. Tiba-tiba begitu giliran dia harus menerima uang, kita bilang 2 tahun lagi. Kan, tapi dia kan dalam posisi lemah. Di posisi lemah itu dia bisa apa? Kan nggak bisa dia. Nah, Islam menjaga itu gitu, nah, supaya orang ini tidak terzalimi. Dia bilang, nggak bisa 2 tahun lagi. Kita tidak bayar, dia nggak bisa apa-apa kan akhirnya. Makanya posisi daya tawarnya dia itu di posisi yang lemah. Nah, Islam memberikan hak, menjaga hak orang yang kayak gitu. Bisa dipahami lah Bu. Jadi kalau memang mau pesan kue, siapkan dulu uangnya. Siapkan dulu atau dari awal bercerita, Ibu kami mau pesan kue mungkin sampai 100 atau 150, cuma kemungkinan nanti bayarnya seminggu habis acara. Karena menurut hitungan kami dananya itu terkumpul sekitar seminggu setelah itu. Ketika beliau menyepakati setuju ya tidak ada masalah. Artinya boleh aja memang tertunda dengan penjelasan jelas di awal. Ini tiba-tiba, Bu nanti antar ke rumah, nanti kami kasihkan uangnya di sana. Begitu sudah diantar, sekalinya 2 tahun lagi dibilangnya baru bayar. Nah ini yang disebut dengan, dan sebetulnya dia itu ada aja uangnya, cuma dia berpikir mana bisa juga protes lagi, beliau kan sudah kuenya sudah kita terima juga, kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan yang dilarang dalam agama itu atau bagian daripada kezaliman. Ya mudah-mudahan, artinya gini, secara zahir Bapak Ibu yang sudah terbiasa ke masjid, yang terbiasa sholat berjamaah ataupun baca Quran ataupun kebaikan-kebaikan lain, ritual ibadah itu kan insya Allah bagian daripada amal soleh, bagian daripada kategori orang-orang baik gitu. Tapi ternyata kan itu tidak cukup untuk benar-benar bisa Allah berikan keselamatan nanti. Tentu saja ada hal yang lain, ini bicara tentang hak orang lain kepada kita. Dan Islam itu sangat peduli terhadap itu semua. Makanya di Islam itu banyak hadis yang jangan membangun bangunan yang kalau dengan bangunan itu matahari tertutup untuk tetangga yang di sebelah, atau alur angin tiba-tiba tidak lagi sampai. Hadis-hadis tentang seperti itu yang ingin memberitahu kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua tentunya, bahwa jangan yang dipentingkan tuh kita saja. Ya orang lain sama saja dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Jangan sampai kita merasa kita ini yang lebih utama gitu. Padahal ya di hadapan Tuhan kan sama aja. Sama aja, mereka punya hak, kita juga punya hak seperti itu. Atau sebagaimana kita punya hak, maka orang lain juga sama haknya seperti itu. Mungkin itu sekilas sederhana terkait ada satu hadis
sebagai pengingat kepada kita tentu saja bahwa di kehidupan ini dan kita ini kan memang selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, karena ya seperti itulah kita sebagai manusia dalam kehidupan ini ada bahasanya bermasyarakat atau bertetangga, itu kan ya seperti itu. Maka ya mudah-mudahan jangan sampai di akhirat nanti prestasi ibadah kita itu laporannya baik sekali, tapi justru tertahan dikarenakan banyak hak orang sesama manusia ataupun bahkan sesama kaum muslimin yang kita zalimi gitu. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga kita daripada kezaliman-kezaliman terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu seperti biasa, silahkan kepada jamaah Bapak atau Ibu. Ada yang ingin, ada dari ibu-ibu juga. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, yang kami tanyakan kaitan dengan gaji harus diberikan sebelum kering keringatnya ya. Kebetulan saya sendiri istri tukang Ustadz. Artinya selama ini kami juga sudah paham. Biasanya sesuai kesepakatan sih. Kalau tukang tuh gajinya biasanya 2 minggu sekali. Tetapi pada kenyataannya ternyata itu bisa molor-molor, bisa 3 bulan. Sampai wayah ini pun kadang gaji suami itu masih ada pada orang tersebut. Kadang dimintanya belum ada. Padahal dari orangnya tersebut pasti ada, punya mobil, rumahnya bagus dan sebagainya. Terkadang saya menyarankan aja tolong diikhlaskan aja, mudah-mudahan jadi pahalanya gitu. Tapi kadang bapaknya tuh kurang menerima. Artinya kan keluar tenaga, bensin dan sebagainya. Itu hukumnya seperti apa Ustadz? Kalau misalkan bapaknya itu masih mengharapkan uang tersebut gitu. Yang kedua, sebagai misalkan ada pemborong nih. Pemborong itu kan biasanya sesuai kesepakatan juga. Misalkan DP separuh, sudah selesai baru pelunasan gitu ya. Tetapi kadang, mohon maaf ini, kerjaan kadang misalkan pemborong tiang masjid 10, baru dikerjai 8, 2 tertinggal, enggak selesai. Akhirnya dikerja tukang lain. Itu kan termasuk zalim ya Ustadz. Itu bagaimana dari pekerjanya atau anak buahnya? Apakah harus juga ikut menanggung dosanya Ustadz? Karena istilahnya dari dana semua yang ngatur kan itu pemborong ya. Jadi dari anak buah sendiri itu apakah termasuk menanggung dosanya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama mengenai ada upah yang belum dibayarkan oleh orang, lalu sudah terlampau lama waktunya, bahkan bertahun-tahun misalnya. Di satu sisi tadi disarankan direlakan saja, atau bahasanya ya kalau orang kita kan nyebutnya diikhlaskan. Maksudnya tadi ya kita sudah tidak lagi ingin menuntut itu, kita merelakan biarlah kemudian ini menjadi sebuah amal soleh untuk kita. Tentu saja ini sesuatu yang mulia. Tapi kan tidak semua orang mampu dalam posisi itu. Dia tidak semua orang bisa merelakan, apalagi yang bisa saja sifatnya jumlahnya banyak atau memang itu sangat diharapkan untuk dirinya, untuk kehidupannya. Artinya pilihan pertama tadi adalah pilihan mulia. Ada hutang orang atau apa saja, lalu kemudian tadi termasuk masalah hak itu tadi dia bilang gak apa-apa sudah. Dalam arti dia merelakan itu, merelakan bukan tidak ingin menerima, cuma dia ingin memberi waktu yang sangat panjang, terserah saja. Kapanpun dia bayar, tidak ada masalah. Jadi perelaannya ingatlah, merelakan itu ada dua. Ada merelakan memang tidak ingin lagi menerima sudah. Ada yang merelakan dalam durasi waktunya. Lah, dia itu siap aja dia tetap akan menerima. Cuma dia tidak menuntut sesuai kesepakatan awal.
Berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia biarkan saja. Nah, dia relakan. Nah, ini tadi sebuah kemuliaan yang sangat besar. Tapi sekali lagi tidak semua orang bisa seperti itu. Berarti apa? Ya boleh. Nah, dengan pertanyaan berikutnya, boleh dia tetap meminta haknya. Pokoknya saya tidak merelakan dengan waktu yang makin ditunda. Artinya saya tetap berharap ini segera dibayar. Saya harus segera menerimanya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Karena ini bicara tentang hak diri hak yang dimilikinya. Nah, ketika itu terus tertunda sampai pada akhirnya bahkan tidak terbayarkan, maka itulah kemudian muncul hadis di riwayat Imam Muslim, atadruna manil muflis, kata Rasulullah, wahai sahabatku, tahukah kalian di akhirat nanti ada orang yang namanya tahukah kalian orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu yang awalnya uangnya banyak lalu kemudian habis. Itu bangkrut berarti. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah orang bangkrut itu adalah orang Islam yang begitu dia meninggal dunia, dilihat catatannya ternyata ada pahala sholat, ada pahala zakat, ada pahala puasa, tapi tiba-tiba begitu dia ingin mengambil semua kebaikan pahala yang pernah dikerjakannya di dunia itu, ada orang lain yang datang, ya Allah, dulu orang ini memang rajin sholat, orang ini baca Qur'annya hampir tidak pernah tertinggal setiap hari, tapi ada hak saya dulu tidak dibayarkannya. Hari ini saya menagih itu dengan keadilanmu. Lalu pahala sholat orang itu diberikan. Bila banyak yang nagih, ya habis. Sholatnya habis, zakatnya habis, baca Qur'annya habis. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut tadi gitu. Jadi sekali lagi sesuai pertanyaan tadi, ada orang yang sangat mulia hatinya. Dia bilang apa? Enggak apa-apa, saya belum dibayar. Tapi dia tetap berharap suatu saat seandainya orang tersebut bayar, dia akan terima. Nah, itu adalah yang sangat mulia. Jadi dia bilang biar aja sudah, terserah aja kapan aja orang tuh bayar. Nah, berarti dia merelakan. Nah, yang bersangkutan tidak dibebani dosa. Karena ini makanya tadi ini sangat mulia sekali. Tapi begitu misalkan dia berucap, enggak apa-apa saya relakan aja. Sekalinya habis dia merelakan itu 2-3 hari dibayar orang. Begitu orang bayar, pas yang lain yang pernah mendengar, katanya kemarin merelakan. Kenapa diterima gitu kan? Maka kita jawab, yang dimaksud merelakan ini adalah waktunya semakin lambat, bukan uangnya. Jadi uangnya tetap akan kita terima. Nah, boleh dengan cara seperti itu atau benar-benar dia merelakan tidak dibayar lagi juga tidak apa-apa gitu. Nah, orang yang merelakan tidak dibayar lagi pun tidak apa-apa, bukan berarti dia juga tidak boleh menerima ketika dibayar lah. Bisa dipahami lah. Maksudnya itu kalau dia orang lain bayar, dia terima. Tapi kalau orang lain nggak bayar juga sudah dibiarkannya aja. Nah, ada juga yang begitu dan itu hak si pemilik pemilik diri yang merelakan itu tadi, itu sah-sah saja, boleh juga begitu. Jadi sekali lagi, sebagaimana yang disampaikan pertanyaan di awal yang pertama bahwa bapaknya tetap ingin menuntut, meminta itu karena itu merupakan haknya, bolehkah atau berdosakah seperti itu? Tidak. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan atau pemilik hutang yang punya hutang tersebut segera menunaikan kewajibannya. Artinya ya kita juga berharap masuk ke dalam surga tadi, masuk ke dalam surga nanti tidak hanya kita, tapi seluruh kaum muslimin. Karena kalau kita aja masuk surga, ndak rame juga, ndak ada orang lain kan terlalu sepi, ndak ada rame juga. Jadi biarlah yang lain juga bisa masuk bersama-sama gitu kalau secara bahasa sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua, sekarang sebaliknya,
Kan bisa saja gini, ada juga yang tolong kerjakan bangunan ini saya kasih gajinya duluan. Berarti sudah diterimanya haknya dia kan, tinggal dia menunaikan kewajiban. Sekalinya karena uangnya sudah diterima dulu, tiang yang harusnya dibangunnya 10, dibangunnya 8 aja, habis itu ditunda-tundanya, sama aja. Kan kebalikannya aja dari tadi. Ini bicara karena bahasa kewajiban itu kan artinya ada hal yang wajib di sana. Dan Islam itu dua-duanya, Islam tuh ingin menjaga si pemberi pekerjaan tidak terzalimi, yang bekerja juga tidak terzalimi. Nah, Islam tuh memberi menjaga dua orang ini. Artinya tidak ada yang di sana dirugikan. Kan semuanya Islam tuh begitu. Kenapa ada transaksi jual beli masalah utang piutang, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya supaya tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Kan tujuannya untuk itu. Ya berarti kalau kemudian ini sudah disepakati, dibayar bahkan atau misalkan 50% telah dibayarkan, nanti si pemilik bangunan berharap pekerjaan ini selesai dalam waktu sesuai kesepakatan 1 bulan, 2 bulan, lalu itu tertunda berarti sama aja. Mohon maaf, tukang ataupun tadi misalkan lewat satu orang lagi yang disebut pemborong tadi, ya sama saja di sana ada kewajiban yang tidak mereka tunaikan. Ya semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Dan kita tidak yakin ibadah yang kita miliki saja jangan-jangan belum cukup, apalagi harus membayar hak-hak orang itu. Itu yang membuat kita selalu mengupayakan jangan sampai ada terlanggar ataupun mengambil hak orang lain. Karena tadi seandainya nih tidak ada hubungan, tidak ada kaitan kita dengan orang, artinya semuanya beres. Itu pun kita masih ragu kan dengan ibadah kita. Jangan-jangan belum cukup nih standar untuk bisa sampai ke dalam surga bahasanya. Apalagi diambili orang gitu nah. Makanya ya mudah-mudahan itu bagian daripada perenungan kita, maka kita setidaknya ada mengupayakan agar tidak melanggar kewajiban-kewajiban kita terkait yang ada hubungannya dengan orang lain. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan arti intinya sih selama menyadari itu bahwa oh ini tugas saya, ini kewajiban saya harus tunaikan. Kalau memang tidak mampu juga, berat juga, sampaikan bahwa kami minta waktu tambahan, kami minta ini, sampai akhirnya semakin lama durasi waktunya. Lalu bagaimana dengan para pekerjanya? Tadi kan sebut pemborong, lalu ada yang bekerja. Ya, yang bekerja ini kan sesuai instruksi saja. Kalau kemudian tiangnya baru 8, lalu kemudian yang membuat tiang itu tidak sampai ke 10 sudah lama, masalah instruksi dari pemborong atau memang tukangnya yang dari awal menunda-nunda, ya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin seperti itulah. Selanjutnya silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah bagus yang diangkat Ustadz, ini masalah yang ada di masyarakat kita sampai sekarang malah. Ini masalahnya soal catering ini. Catering. Ini ada yang pembuat acara lalu menghubungi yang catering. Jadi sudah sepakat begini begitu. Lalu yang pembuat catering ini minta uang muka lah gitulah istilahnya kan, istilah di masyarakat kita. Terus oke, jadi bikin. Jadi si catering ini kan pasti ada ada karyawan juga 4-5 orang gitu nah. Kemudian begitu sudah selesai catering ini kan ya biasa sudah selesai, lalu nagih itu minta anunya kan. Tapi yang buat acara ini menunda karena alasan yang macam-macam lah. Jadi si catering tadi juga dengan karyawan tadi
nunda juga pembayarannya itu dengan karyawannya, karena alasannya tuh belum dibayar lunas habis gitu. Nah, itu gimana Iya. gitu anunya itu, yang catering dengan karyawannya tadi. Nah, terus kemudian kita angkat barang. Ini yang kedua nih, angkat barang. Kemudian kita kan enggak manggil orang atau apa, kita angkat sendiri gitu. Nah, dengan keluarga gitu. Nah, tapi ada orang yang datang, ya biasalah anak-anak muda kan ikut membantu gitu. Padahal kita enggak sepakat, enggak bawain, enggak ngajak. Dia bawa, dia bantu gitu. Modelnya kayak jual jasa gitu. Nah, terus kemudian kita kan paham juga ya, ini walaupun dia kita nyuruh pasti cari uang rokok lah gitu kan, paham sih punya barang tadi. Terus Mhm. terus kita kasih lah gitu. Kita kasih, tapi yang nerima yang tadi anak muda tadi, "Loh, kami 3 orang ini masa dikasih segini?" Nah, gitu jadi masalah jadinya. Heeh. Nah, kalau kita ngasih seketiganya begitu, ya besar sekali kayaknya gitu. Nah, jadi gimana gitu hukumnya itu? Oh iya, Ini yang terjadi sekali, betul terjadi ini. Terima kasih. iya. Baik, jadi yang pertama pemilik acara tidak bayar ke catering. Catering akhirnya juga tidak memberikan gaji atau upah ke karyawannya. Dikarenakan ya dananya tidak ada misalkan, atau memang uangnya memang sudah dari awal bakalan diambil dari hasil pembayaran. Dari pembayaran pemilik acara itu gitu. Nah, ya memang sumber awalnya kan semua ini tertahan adalah si pemilik acara, ya kan? Dari pemilik acara lah yang kemudian menahan pembayaran itu sampai akhirnya justru banyak yang eh, berdampak sekali, bahkan ya tadi bahasanya mereka terzalimi semua. Nah, mungkin yang ditanyakan tadi, bagaimana pemilik catering ini, apakah dia termasuk zalim ketika ketika dia menunda pembayaran kepada karyawannya gitu. Kalau bicara tentang kewajiban pertamanya adalah memberikan upah apabila pekerjaan telah selesai dan memang dananya itu telah disiapkan, ya tentu si pemilik catering tetap saja akan dihukumi ada kezaliman yang dia buat. Tapi kalau kemudian memang dananya itu tidak ada dan dia berharap dari pembayaran pemilik acara, ya pemilik catering tidak bisa dibebani kezaliman itu. Makanya kata-katanya matlul ghani, kata-kata ghani itu orang kaya yang memang maksudnya memiliki kemampuan untuk membayar dari awal gitu. Nah kan ada juga catering memang dia tidak banyak punya modal. Modalnya itu berharap ketika dibayar, dia terima, karyawannya digaji. Nah, untuk menghindari ini pertama seandainya kita sebagai orang pemilik catering, maka dari awal harus antisipasi itu. Dari awal beritahu bahwa perjanjiannya maksudnya harus dibuat dari awal bahwa minta tolong bekerja di kami karena kami ada proyek nanti mau menyediakan catering untuk beberapa orang yang memesan atau beberapa lembaga. Cuma dari awal kami beritahu kami akan memberikan upah bukan setelah selesai pekerjaan, tapi kalau dibayar dari sana gitu. Nah, bisa dipahami lah. Kalau dibayar dari pemilik acara, kami akan kasihkan gajinya. Tapi seandainya dari sana kemudian nanti ditunda pembayarannya, maka kami dari awal juga akan beritahu kami belum bisa membayar upah atau hasil dari kerja yang dilakukan. Itu yang wajib dilakukan pertama oleh pemilik catering dulu, agar memastikan dirinya tidak masuk kategori melakukan kezaliman yang sama gitu. Kalau yang pemilik acara itu dari awal sudah jelas, artinya kita sudah paham bahwa apa yang membuat dia menunda itu yang akan dikategorikan kezaliman atau tidak. Ini sebetulnya yang akan jadi fokus utama kita itu melihat si pemilik catering. Si pemilik catering yang kemudian artinya dia bisa memposisikan diri bukan sebagai orang yang zalim. Makanya dari awal Islam mengatur gini, akadnya kepada para pekerjanya.
nanti minta tolonglah, kita ada pekerjaan, ada orang mesan sekian-sekian catering untuk makanan. Lalu kita bilang, nanti upahnya seperti biasa, nominalnya sekian, tapi pembayarannya setelah dana dari sana, dari pemilik acara sampai ke kami. Dari awal kan sudah diberitahu. Kalau dia kesepakatannya kami akan gaji, pokoknya setelah selesai pekerjaan kami langsung bayar, atau itu sudah dipahami secara umum dari awal, maka sama di sana akan ada kezaliman. Makanya harus diberitahu dari awal. Kalau artinya kan pemilik catering ini dia sudah berhitung dana yang dimilikinya dengan upah yang telah disiapkan atau belum, misalnya dia memang menunggu dari hasil pembayaran. Artinya mungkin saja juga pemilik catering ada kezaliman yang dilakukan. Bisa dipahami lah maksudnya lah. Jadi harus begitu, artinya Islam ini benar-benar jelas sebetulnya memberikan aturan seperti itu. Jadi ya pada intinya sih, mau kita sebagai pemilik catering atau pemilik acara, usahakan jangan sampai ada menahan ataupun kemudian melakukan kezaliman itu. Dan mudah-mudahan dengan niat baik seperti itu, kan Islam itu, agama itu sesungguhnya ingin mengatur manusia, pemeluk agama itu menjadi orang-orang yang baik. Kan sebetulnya seperti itu seyogianya, idealnya kan semuanya ketika mengikuti aturan agama. Tapi ya ada orang-orang yang suka melanggar aturan, akhirnya ya terjadilah kondisi-kondisi yang kita temui di masyarakat atau dalam kehidupan nyata. Lalu yang kedua, kita datang barang di rumah banyak, kita rencananya sendiri aja pelan-pelan menurunkan atau membongkar barang ini. Sekalinya ada orang yang relawan bahasanya kan, artinya tidak diminta, tidak diundang, ikut juga membongkar, menurunkan. Cuma kita sudah paham atau mereka memang berharap ada upah yang mereka terima. Kalau memang dari awal tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, maka di sana tidak ada kezaliman yang disebutkan itu. Habis diangkati semua kan, lalu kita bilang terima kasih sudah ngangkati, ngamuk tuh pasti mereka. Terima kasih lah sudah diangkati gitu. Ya kan artinya ini hukum yang tidak tertulis, artinya kita juga paham. Akhirnya kita kasihlah. Begitu kita kasih, karena tidak ada perjanjian di awal berapa diberikan, berapa yang harus dibayarkan, karena ini bukan pekerjaan yang diminta dari awal, maka sebetulnya tidak ada kezaliman yang kita buat. Gitu. Tapi misalkan bagi mereka, oh ini kami bertiga nih gitu. Ya bilang saja, atur aja bertiga itu. Nah, cuma kan yang kita harapkan tuh begini, yang kita harapkan tuh ini, orang-orang ini nanti kita memang mendapat keuntungan sekali dengan tenaga yang mereka berikan itu kan. Artinya kita juga merasa diuntungkan. Nah, ini masalah kewajaran saja sifatnya gitu. Tapi kalau bicara hak dari awal sebetulnya ya apa yang disepakati. Yang dikasih tadi kan karena masa mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, jadi dia kan ngomong jelas di baliknya belakang itu kan kasar jadinya kan. Jadi yang kita ini jadi kesal juga jadinya, namanya manusia kan punya perasaan juga. Orang tidak nyuruh kok ini, tapi kesal juga jadinya. Jadi repot jadinya itu. Iya, ya kayak gitu aja. Ya susah ketika semua memaksakan dengan kehendaknya. Makanya sekali lagi, Islam itu dia punya aturan gitu dah. Ada aturannya sudah. Jadi kayak gimana lah? Ya begitu aja sudah. Jadi ya di Islam itu kan ada Islam, ada iman. Memang ada yang lebih tinggi dari itu, ada yang namanya ihsan. Sifat ihsan ini sebetulnya dia lebih pemurahnya lebih tinggi.
menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan dari awal diantisipasi. Ya berarti apa? Di situ kalau tadi bagaimana sebetulnya selama pemilik diri itu atau yang tadi memiliki sifat ihsan sebetulnya tidak akan sampai ke sana gitu nah. Tapi kan ini tidak bisa semua orang begitu. Ya doakan aja udah. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab secara persis. Kayak gimana kalau kayak gitu? Ya mudah-mudahan jangan kelahian aja Bang anu. Mohon maaf saya tidak bisa secara persis terkait kejadian yang seperti itu. Ya. Memang tapi betul sih itu terjadi dalam kehidupan kita bahkan kita tuh terkadang bingung bersikap lah dalam kondisi-kondisi seperti itu. Maka tadi sebetulnya semua itu terselesaikan kalau apa? Pemilik diri itu memiliki yang namanya ihsan. Dia di atas iman, di atas Islam. Yang lebih tinggi lagi. Jadi ihsan ini betul-betul baik sekali. Tingkat kebaikannya itu paling tinggi sudah, namanya ihsan. Ya mudah-mudahan Allah karuniakan itu di hati kita. Mungkin itu saya rasa cukuplah. Bisa dipahami ibu-ibu. Jadi kalau mesan gorengan, mesan kue, jangan dah dibayar. Bayar nanti. Atau ya kalau memang dari awal belum ada rencana, belum ada kelihatan dananya, dari awal juga disampaikan, Ibu kami mesan untuk acara di rumah kami, cuma kemungkinan kami bayar 2 minggu setelah itu, sampaikan dari awal. Kalau yang bersangkutan iya nggak apa-apa, atau dia bilang nggak bisa jangan, berarti dia tidak akan memberikan jasanya ataupun barang kuenya itu untuk dipesan oleh kita. Ya tinggal dinegosiasi aja lagi gitu. Nah Islam kan masih memberikan ruang untuk bernegosiasi itu. Mudah-mudahan sekali lagi makin hari selain makin baik ibadah yang bisa kita jalani, makin baik pula sikap kita atau hubungan kita dengan orang lain yang mereka ataupun kita sama ada hak dan kewajiban di sana. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap semua kebaikan ataupun amal soleh yang kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan tidak tergolong orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti karena kita telah banyak menyimpan pahala-pahala sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, baca Quran. Jangan sampai kemudian semua itu hilang, habis terkait ada kewajiban yang kita belum tunaikan terhadap manusia lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas dari mengqadha salat maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.